Kalau tadi Mas Ronald menyampaikan kita ini pengen ngerti, pengen Al-Quran itu berfungsi dalam kehidupan. Cuman kan kita nggak bisa bahasa Arab. Jadi gimana? Nah, sebenarnya bukan hanya kita ya yang di Indonesia. Kalau dilihat Indonesia aja dari Arab sana ribuan kilo. Kebetulan saya baru dari Kairo. Kairo pun itu dari Mekah, ya, tempat lahirnya Islam, itu juga ribuan kilo. Jadi bukan hanya kita. Jadi hari ini, Tuan Guru dan juga Mas Asro, kita akan membahas di Miracle of Holy Quran tentang keistimewaan Al-Quran. Setiap hari kita sudah menjalankan syariat Islam yang tentunya semuanya ada dalam Al-Quran. Nah, pertanyaannya adalah, kita sudah sepakat bahwa harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Betul, Tuan Guru ya? Tapi masalahnya, iya, enggak, gini. Tapi masalahnya begini. Contekan deh. Masalahnya begini, saya itu dan mungkin juga teman-teman ingin menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Masalahnya, banyak di antara kami yang nggak mengerti kandungan Al-Quran itu apa. Mohon maaf, bahasa Arab kami terbatas. Jadi kadang baca ya hanya baca saja. Dalam sholat ya dibaca saja. Tapi untuk mengerti kandungannya, kami belum. Bagaimana itu, Tuan Guru? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Selamat malam dan semoga kita semua selalu disehatkan dan diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ibu-ibu di sebelah sana ya. Ibu-ibu kita semua sehat-sehat, ibu semua ya. Alhamdulillah. Teman-teman dan sahabat, hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian ya di samping saya Mas Ronald, kemudian Mas Astro, dan beliau juga saya sering lihat di TV dulu. Pada waktu beliau itu berkhidmat ke almarhum Gus Dur. Ya. Jadi kalau sekarang Kang Sastro diundang kemana-mana, itu saya yakin karena keberkahan dari Gus Dur, alhamdulillah. Malam ini terima kasih ya, saya senang sekali bisa hadir dari ada Mbak Tikan ya yang memperkenalkan pemuji kepada saya, dan saya dengar sudah masuk ke sesi yang ke-10. Malam ini temanya Miracle of Al-Quran. Nah, bapak-bapak dan ibu, sahabat-sahabat sekalian, Al-Quran itu memang hadir untuk manusia. Jadi bahasa Al-Quran itu jelas sekali. Kalau baca Al-Quran di surah yang setelah Al-Fatihah itu ada bunyi Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi kata hudan itu artinya petunjuk. Nah, bisa nggak kita mengamalkan petunjuk Al-Quran itu? Kalau tadi Mas Ronald menyampaikan kita ini pengen ngerti, pengen Al-Quran itu berfungsi dalam kehidupan. Cuman kan kita nggak bisa bahasa Arab. Jadi gimana? Nah, sebenarnya bukan hanya kita ya yang di Indonesia. Kalau dilihat Indonesia aja dari Arab sana ribuan kilo. Kebetulan saya baru dari Kairo. Kairo pun itu dari Mekah, ya, tempat lahirnya Islam, itu juga ribuan kilo. Jadi bukan hanya kita. Dulu Islam ketika mulai menyebar itu mulai masuk ke dalamnya itu bukan hanya orang Arab. Jadi dulu yang pertama-tama jumpa dengan Islam itu orang-orang Persia. Orang Persia itu orang-orang yang pintar. Jadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya peradaban tinggi. Yang jumpa dengan Islam orang-orang Romawi. Jadi orang Persia, orang Romawi, dan banyak sekali bangsa-bangsa yang pada waktu itu sudah hebat-hebat. Nah, ketika kemudian Islam datang, Al-Quran kemudian menyampaikan risalahnya,
bangsa-bangsa itu juga perlu belajar. Mereka juga belajar. Orang-orang Persia yang pintar-pintar itu, mereka kemudian dengan kerendahan hati mereka mau belajar tentang Al-Quran. Jadi kata kuncinya, sebagaimana yang ada dalam wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Al-Quran itu membuka hidayahnya Ronald, bagi saya. Dan itu nggak mesti harus S1, S2, S3 bahasa Arab atau tafsir ya untuk paham Al-Quran. Tapi siapa saja orang yang pertama, kalau dalam bahasa Al-Baqarah itu alladzina yu'minun. Jadi benar tadi yang ditanyakan oleh Mas Ronald yang saya simak dari dalam, percaya nggak Al-Quran itu adalah miracle? Percaya nggak Al-Quran itu adalah hidayah? Jadi kata kunci yang pertama, kita percaya. Nah, kalau sudah ada keyakinan, maka kemudian yang kedua, kemauan untuk belajar. Dan adik-adik, kakak-kakak, sahabat-sahabat, kalau dibandingkan dengan dulu ketika saya di usia, mungkin ada yang lebih muda dibanding saya, 30-an, 20-an apalagi. Kalau dibandingkan dengan masa saya dulu, masa Kang Zastro dulu, sebenarnya jalan untuk belajar Al-Quran itu sekarang itu udah luar biasa banyaknya. Jadi mediumnya itu sudah sangat beragam. Kalau dulu kita mau belajar Al-Quran, kita datang ke guru. Kalau sekarang, guru itu yang datang ke handphone kita. Jadi guru yang menghampiri kita. Maka kalau sudah ada keyakinan, ada kemauan untuk belajar, nah yang tidak kalah pentingnya, kata guru-guru saya di Al-Azhar dulu, cari guru yang kompeten. Kenapa masalah kita perlu guru yang baik? Karena sesederhana beragamanya kita adalah siapa guru kita. Jadi beragamanya kita, beragamanya Anda, beragamanya sahabat-sahabat, itu adalah sesederhana siapa yang menyampaikan Islam kepada kita. Nah, karena itu ini 3 hal menurut saya jadi semangat ya. Kalau kita sudah punya keyakinan, maka yang kedua, bangun kemauan untuk terus belajar. Dan belajar Al-Quran itu nggak susah zaman sekarang seperti yang saya sampaikan. Lalu yang ketiga, pastikan orang tempat kita belajar Islam itu mampu menghadirkan keindahan Islam.